الله افتح علينا فتوى العارفين ويفقهنا في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأمته وخصوصا مشايخنا ومعلمينا ولمن قن علينا ولمن أحسن إلينا شور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa al-muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa an Abi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. Hadis dari Abi Abdurrahman, kunyahnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, namanya Abu Abdurrahman bin Ghafil. Masuk Islam Abdullah bin Mas'ud di Mekah tahun 6 Hijriah. Ketika lamma marra bi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yar'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'aid, ketika marra berlalu bihi dengannya sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambing Uqbah bin Abi Mu'aid, fa'arahu mu'jizatan fa'aslam, melihat mu'jizatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memeluk agama Islam, kemudian hijrah ke Habasyah, thumma ila al-Madinah. Di hijrah yang pertama ini ke Habasyah, baru ke Madinah. Wa syahida Badran wa bai'at Ridwan, beliau mengikuti perang Badar dan bai'atul Ridwan dan peperangan yang lain, dan salatnya dua kiblat. Pernah salat juga di menghadap Baitul Maqdis dan juga menghadap kiblat Mekah, Ka'bah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang masyhur, yang terkenal, populer di antara para sahabat. Kenapa? Bi annahu sahibu sirri Rasulillah, termasuk sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui siwaknya, sendalnya, wa tuhuri fis safar. Kalau dalam perjalanan-perjalanan biasanya yang diajak siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Sampai dikatakan sahibu sirri Rasulillah, sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Katakan wasiwaquhu wa na'alaihi wa tuhurihi fis safar. Dan bahkan termasuk sahabat yang di
dijamin masuk surga, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Wa basyarahu bil jannah. Dikatakan raditu bi ummati ma radiya laha ibnu ummi abd wa sakhittu laha ma sakhata laha ibnu ummi abd. Dan beliau termasuk orang yang dikatakan yushabbihu bi Rasulillah, yang mirip dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi hadihi wa samatihi, ya, mirip dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Wa kana ruya lahu 800 hadis wa 48 hadisan. 848 hadis. 800 hadis wa 48 hadisan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dikatakan walla qada Kufah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab menjadi gubernur di Kufah selama 60 tahun lebih. An bid'in wa sittina sanah wa shalla alaihi Zubair lailan. Kemudian disolatkan oleh sahabat Zubair pada malam hari dan dikuburkan di Baqi. Kuburannya di mana? Sahabat Abdullah bin Mas'ud di Baqi. Beliau mengatakan qala ka'anni anzuru ila Rasulillah, seakan-akan aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhki nabiyyan minal anbiya, menceritakan tentang kisah para nabi. Para sahabat, para syurahul hadis mengatakan menceritakan kisah seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini menyeru kaumnya bertahun-tahun, tapi tidak ada yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Ya. Beliau mengatakan yahki nabiyyan minal anbiya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah para nabi. Salah satu nabi daripada para nabi itu Nabi Nuh alaihi salam, yang berdakwah menyampaikan ajaran Islam, tidak diterima, justru malah mendapatkan celaan, malah mendapatkan pukulan. Sebutkan darabahu qaumuhu, kaumnya memukulnya. Fa'admauhu, menyebabkan Nabiullah Nuh alaihi salam mengucurkan darah. Wa huwa yamsahu dama an wajhihi, dan beliau membasuh darahnya an wajhi. Yaqul, dan mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Apa ketika menyeru kaumnya malah dibuli, dipukul sehingga berdarah. Apa yang dilakukan? Justru tidak membalasnya. Beliau malah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, para nabi ini punya doa yang mustajab. Para nabi ini punya doa yang mustajab. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan langsung. Kalau pengen balas bisa. Kita kalau punya satu doa kita dimustajab, apa kira-kira kita doain tuh orang? Kita kalau dikasih doanya mustajab, kita nyeru mereka, kemudian kita justru malah dipukuli, dibuli, doa kita, ya Allah mampusin tuh mereka. Ini kalau kita yang disuruh, yang dikasih doa mustajab, tapi justru berdoanya apa? Allahumma ighfir liqaumi, ya Allah ampunilah kaumku, li'annahum la ya'lamun, karena mereka enggak tahu.
belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam syarahnya Dalilul Falihin, annahu masadamahu li alla yusibal ard fa yahillu bihimul bala. Kenapa Nabiullah Nuh alaihi salam membasuh, mengeringkan daripada darahnya? Seandainya darah itu jatuh ke bumi, maka akan terjadi bencana di antara kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Annahu masadamu li alla yusib al-ard fa yuhillu bihimul bala. Maka akan terjadi bala bencana. Ini kalau darahnya sampai netes ke tanah, maka bisa terjadi bencana. Tapi enggak diminta oleh Nabiullah Nuh alaihi salam, maka itu buru-buru langsung dihapus, dilap itu darahnya agar tidak terjatuh ke tanah. Rahmatan. Kenapa rahmat bagi pada kaumnya? Kalau kita punya satu doa yang mustajab, udah habis itu semua. Ya. Allahumma hdi qaumi, kata Rasulullah, fa innahum la ya'lamun. Nabiullah Nuh, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah, ya ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun. Apa hikmah yang kedua? Dikatakan annahu qabala jahlahum bi fadlih. Nabiullah Nuh alaihi salam justru raddul fi'l, justru tidak melawan daripada kebodohan dengan kebodohan. Kalau ada orang marah, kita marah, udah susah. Tapi justru menghadapinya Nabiullah Nuh alaihi salam dikatakan annahu qabala jahlahum bi fadlih. Beliau balas keburukan dengan kebaikan. Ini yang susah dilakukan oleh kita. Ya, kita kalau udah ada orang yang selin, hawanya kita pengen balas dendam, melawan. Apalagi kalau kita punya kekuatan. Tidak. Ya. Annahu qabala jahlahum bi fadlih fada'alahum bi ghufrani dzamb. Bahkan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang menyakiti dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilkal jarimah minhum. Ini adalah sebuah perbuatan dosa yang dilakukan oleh mereka. In kana du'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la mutlaqan wa illa la amanu an akhirihim idh huwa sallallahu alaihi wasallam mujabud da'wa. Ya. Ya. Ini doanya para nabi. Maka para nabi ini punya satu doa, doanya mustajab. Salah satu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh milih antara ingin memasukkan, ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau pilih? Ingin umatmu sebagiannya dimasukkan ke dalam surga atau diberikan syafaat? Rasulullah ditanya, suruh milih umatnya sebagian dimasukkan ke dalam surga atau diberikan syafaat. Rasulullah nggak tega kalau cuma sebagian. Rasulullah tuh pengen semuanya masuk surga. Maka dimintalah syafaat. Rasulullah mintanya syafaat. Maka umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti masuk surga. Ini kita pasti masuk surga berkat apa? Syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah syafaat diberikan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti masuk surga. Ada yang mengatakan kalau orang-orang beriman yang taat yadkhulunal jannata bi'amalihim. Kalau orang-orang yang sudah taat rajin ibadah, mereka masuk surga karena amal mereka. Wa ammal 'asi, sedangkan orang-orang yang berbuat maksiat, al-mujrim, yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, yadkhulunal jannata bi syafaati. Mereka masuk surga karena syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukhrijuna minan nar,
mereka dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nyebur dulu, tapi kalau ahli maksiat nyebur dulu, tapi nanti dikeluarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Maka ahli syahada, orang yang bersyahadah, bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah punya modal kunci, sudah punya kunci surga. Seburuk-buruknya umat Islam, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada orang sekaya-kayanya, sebaik-baiknya orang. Nggak ada orang seburuk-buruknya umat Islam masih masuk Islam. Ya, sesusah-susahnya umat Islam masih masuk Islam. Maka nggak bisa dibanding-bandingkan dengan orang-orang kafir. Ya, senikmat-nikmatnya mereka tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Walaupun sedekah, walaupun melakukan kebaikan, kenapa? Karena tidak punya kunci. Miftahul jannah la ilaha illallah. Maka doanya baginda Rasulullah, maka salah satu doa itu minta, salah satu doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diberikan apa? Syafaat, memberikan syafaat kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu i'tadzara an su'i fi'lihim bi'adami ilmihim. Ya, ini Nabiullah Nuh alaihi salam memaafkan kesalahan mereka. Kenapa? Karena tidak tahu. Ya. Inilah sikap para nabi. Ya, kemarin kita bahas juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat para nabi adalah wal afina 'anil nas. Salah satu pahala yang tidak ada balasannya adalah pahala wa man afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan, ya, itu pahalanya tidak terbilang. Salah satunya adalah maaf. Yang kedua apa? Pahalanya enggak ada batasan, apa? Sabar. Ketiga apa? As-shaum. Ini 3 amalan yang pahalanya tidak ditentukan, saking besarnya pahala pemaaf. Karena maaf besar atau kecil? Besar. Maafin orang tuh susah. Kita maafin tapi 3 lebaran masih aja kita ingat dulu, ceritain dulu tuh kesalahan orang lain. Susah, memaafkan orang lain itu susah, tidak gampang. Ya, karena sifat-sifat, salah satu ciri orang-orang bertakwa, wal kaziminal ghaidh, bisa menahan amarahnya, wal afina 'anil nas. Ya, itu sifat orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, ini sifat orang bertakwa. Susah Pak maafin orang. Maka salah satu amalan, ada kisah ketika dari majlis seperti ini, Rasulullah pernah menunjuk satu orang. Kata Rasulullah, itu orang ahli surga. Lagi ngaji, dibilang ini orang ahli surga. Besok lagi hadir majlis, dikatakan itu orang ahli surga. Besok lagi datang orangnya yang sama, dan disebutkan yang sama, itu orang ahli surga. Sampai sahabat itu pengen tahu, pura-pura berlewati rumahnya dan mampir. Ya, ketika singgah, dibilang saya musafir, nginap di situ kan. Amalan biasa-biasa saja, salatnya sama, ibadahnya sama, tetapi apa yang menyebabkan dia ini dikatakan ahli surga? Ditunjuk langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada. Ditanya, saudara, apa yang menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan ahli surga? Amalan apa yang spesial sehingga menjadi ahli surga? Ya, tidak ada, kecuali sebelum aku tidur aku maafkan orang-orang yang telah melukai aku, yang telah menyakiti. Sebelum tidur tuh maafin orang lain.
Ya, melepaskan diri, maafkan, saya ampuni orang-orang yang melakukan kesalahan. Kalau kita ingat mulu, ya kita ingat mulu, cerita-cerita terus, cerita-ceritain itu orang kesian, ya maka jadilah orang yang pemaaf dan sabar. Kalau tidak ada sabar, ya mungkin ya udah hancurin bumi ini. Kenapa? Karena Nabi ini punya doa yang mustajab, punya doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi qala wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma wa an Abi Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan wa Abi Hurairah ad-Dawsi Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abi Sa'id maksudnya Abi Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan wa Abi Hurairah ad-Dawsi namanya Abdurrahman bin Sakhr. Ya, dulu namanya pada masa jahiliyahnya Abdus Syams. Namanya siapa? Abdus Syams, diganti ketika masuk Islam menjadi Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an hala kaunihi marawiyan. Ya, keduanya menjadi perawi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim, tidaklah menimpa seorang muslim haqiqatan wa khussa li anna thawab al-ukhrawi khassun bihi. Kenapa hanya disebutkan muslim saja? Karena yang mendapatkan pahala-pahala akhirat itu hanyalah seorang muslim. Kalau orang kafir mungkin dapat dunia tapi enggak dapat akhirat. Mereka melakukan kebaikan akan dibalas kebaikan di dunia tapi tidak mendapatkan balasan. Kenapa? Li'anna thawabal ukhrawi khasun bih. Kenapa? Karena pahala akhirat itu hanya dimiliki oleh orang-orang muslim. Jangan khawatir, Pak. Sekecil apapun amalan kita itu akan dibalas di akhirat yang lebih besar. Ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yusibul muslim, tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin, ya, daripada keletihan. An-nasab at-ta'ab. Min nasabin wala wasabin, tidaklah menimpa seorang muslim daripada keletihan. Wala nasabin, dikatakan waja'un daim. Wasabin ini penyakit yang daim, yang berkelanjutan. Ada orang dikasih penyakit stroke lama atau punya penyakit yang lama sembuhnya, dikatakan wala wasabin, tidaklah seorang muslim ditimpa daripada keletihan, wala nasabin, daripada penyakit, ay waja'un daim khasun ba'da am. Wajah wasab ini penyakit yang lama yang sembuhnya lebih daripada setahun, namanya wala wasabin. Waja'un daim, penyakit yang berkesinambungan, namanya waja'un daim. Tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin, daripada keletihan, wala wasabin, yaitu penyakit yang berkelanjutan. Fal waja' kadzalika min syiddatil muaddi ila tadajjur. Ya, ini sebab karena penyakit ini terkadang orang ini ketika diberikan penyakit gelisah. Ada orang kalau dikasih stroke dia sampai stres, sampai hilang imannya, sampai banyak mengeluhnya. Wadhajar wasakhat al-muhbit lis-sawab, yang menyebabkan tuh orang yang sakit tidak mendapatkan pahala. Banyak orang yang diberikan penyakit seperti itu akhirnya enggak mau ibadah, merasa dia dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salatnya ditinggalin, sedih, selalu menangis, ya, kecewa, marah. Maka dikatakan as-sakhat bil qada. Kenapa? Karena penyakit yang seperti ini, kalau cuma sakit puyeng biasa ya, tapi ini penyakitnya yang sampai bertahun-tahun. Butuh sabar enggak kayak gitu? Yang sakit kudu sabar, yang ngerawat juga sabar. Kadang-kadang yang ngerawat gak sabar, marah-marah mulu. Ya, merawat orang begitu marah, padahal masya Allah pahalanya besar. Apalagi orang tua, ya, yang harus kita cebokin,
yang harus kita mandiin, kamar mandi kita bopong. Itu yang nggak sabar mungkin, yang marah-marah mulu yang rawatin bisa jadi. Apalagi yang sakit, ya gitu. Banyak. Akhirnya ya Allah kok gue begini. Akhirnya banyak penyesalan yang menyebabkan al-muhbit minas thawab, yang bisa menghilangkan pahala-pahala padahal pahalanya besar. Ya, awal Islam wal iyadu billah, bahkan bisa dia keluar daripada agama Islam. Maka kalau sakit itu ingat Allah, banyak zikir. Kalau sakit banyak zikir. Seorang sakit harus ingat sholat. Ya, banyak yang sakit lupa sama sholat, lupa sama ibadah, akhirnya tinggalan ibadah. Jangan. Ya, kalau sakit terus tetap sholat. Ya, sholat itu yang harus dipikirkan orang-orang yang sakit. Kenapa? Karena lebih dekat kepada kematian. Ya, nggak bisa wudu, tayamum. Ya, nggak bisa tayamum, sudah nggak sadar lagi, udah pakai isyarat saja. Ya, itu. Maka wajah di sini wala wasabin, ai waja'un da'im, wala hazan, dan tidak ada kesedihan, wala hazanin, wala hammin, wala hazan. Furqa bainahuma bi anna al-awwal lil mustaqbal wa tsani lil madi. Kalau hammun itu kesedihan, lil mustaqbal, takut dia. Ya, mustaqbal yang akan datang, gimana nanti dia, kehidupannya gimana nanti begini. Sudah takut duluan. Ya, menghadapi masa depan udah takut duluan. Ada kegelisahan, hammun wala hazan. Kalau hazan itu kesedihan, yang orang meninggal sedih itu hazan, kena musibah sedih itu hazan. Kalau hammun itu kesedihan tapi yang akan datang. Banyak orang khawatir. Ya. Maka wala hammin wala hazan wala adza, dan tidak ada sesuatu yang menimpa dirinya daripada kesulitan, wala ghammin, dan daripada kegundahan. Ya, hatta syaukah, sampai duri, yushaquha, sampai duri yang masuk kepada badannya. Ya, wala hatta syaukatu yushaquha illa kaffarallahu biha. Tidaklah menimpa hal-hal tersebut kecuali Allah hapus dosa-dosanya. Min khotoyah, muttafaqun alaih. Wal wasabu al marad, al wasab al marad, al wasab al marad. Jadi kalau orang yang sakit, orang yang terkena musibah, terkena bencana itu, ya, kalau bencana, list mustaqbal sedihnya, list mustaqbal tergimana hidup saya, bencana dan sebagainya, terjadi kebakaran dan sebagainya. Kalau dia bersabar, maka setiap hal-hal tersebut akan menggugurkan daripada dosa-dosanya. Ya, maka kalau sakit itu pertama ngucapin apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena dosa kita sedang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau enggak dihapus dosanya, Pak? Pengen enggak dihapus dosanya? Pengen enggak diampuni dosanya? Salah satu penggugur dosa, Allah kasih ujian buat kita. Kalau kita sabar, itu dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah penyakit yang puyeng aja, kalau kita sabar, ya, digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Punya istri cerewet kudu sabar, pahala juga. Betul. Ya, kudu sabar. Ya. Ada musibah, gajian belum turun dan sebagainya terjadi. Itu semuanya kalau dihadapi dengan sabar, sampai duri ini kita kena duri, ketancap duri, ya, kemudian kita bersabar mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kaffarallahu biha, ya, tidaklah hal tersebut kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka kalau kita sakit, ya, ingat, gak usah sedih, itu berarti Allah sedang gugurkan dosa-dosa kita. Kita ingat nikmat Allah, sehatnya berapa lama, baru dikasih sakit berapa hari.
Ya, sehatnya berpuluh-puluh tahun, dikasih sakit baru beberapa hari. Maka pikirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tidaklah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya kecuali Allah akan angkat derajatnya. Ya. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Enggak ada orang yang ngaku beriman tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Ya. Anak SD beda ujiannya sama anak SMP. Sama enggak? Beda. Uang jajannya ada beda. Sama enggak uang jajan SD sama SMP? Beda. Sama anak kuliahan sama. Anak SD dikasih 5.000, anak kuliahan dikasih 5.000, marah-marah. Bocah tuh. Ya, enggak sama. Ujiannya juga begitu. Beda ujian anak imannya yang kelas ada iman. Tapi ujian iman ini belum tentu ya karena faktor umur, tapi karena faktor iman. Makin tinggi derajat keimanan seseorang, makin besar ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu bala'an al-anbiya. Yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Ya. Maka berpikirlah demikian. Kita ini diuji oleh Allah. Allah sedang uji iman kita. Allah pengen naikin kelas kita dari tingkat SD menjadi tingkat SMP. Imannya makin tinggi, ujiannya makin susah. Kalau nggak diuji ya nggak naik imannya. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa kafarallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala dosanya. Maka al-amrad wa ghairuha, segala penyakit dan yang lainnya minal mu'ziyat, yang menyakiti diri kita, yang membuat kita sakit, allati tusibul mu'min wa yasbir 'alaiha, kemudian dia sabar atasnya, sababun li tathhirihi minadz dzunub, maka penyebab daripada digugurkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang membuat kita sedih, ya, membuat kita sakit daripada badan kita, maka semuanya adalah mendapatkan ganjaran. Kan sakit tidak hanya badan saja, Pak. Kadang-kadang ada orang yang ngeselin. Ya, kadang-kadang ada yang menyakiti hati kita. Itu tuh kalau kita sabar, tidak hanya badan kita kena paku, kena penyakit, tapi hati kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ujian yang paling berat itu. Ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ya, itu kalau kita sakit hati, kita sabar, pahalanya juga sama. Ya, segala sesuatu yang menyakiti diri kita, baik penyakit lahir dan batin, kalau kita sabar, maka dikatakan ya, itu sababun li tathhirihi minadz dzunub, sebab daripada disucinya, dibersihkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal musibah ma'al jaza' wad dajar, musibatan. Kalau orang dikasih musibah, kemudian dia marah, kemudian dia murka, musibatun fil jism wa musibatun fi fiqdanil ajr. Kalau kita marah, kecewa ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dua musibah. Jadi kalau kita lagi diuji sama Allah, ternyata kita malah murka, malah marah, ya, kemudian malah mengeluh, maka ada dua kerugian kita. Yang pertama, musibatun fil jism, tubuh kita makin sakit. Orang sakit itu kan gara-gara pikiran. Kemarin tuh corona, banyak sebenarnya belum kena corona, tapi kan udah takut duluan sama corona, udah sakit jadinya. Imun tubuhnya jadi turun. Padahal kalau dia dibiarin aja sholat berjamaah, zikir, bebas daripada pikiran, karena banyak mikirin, akhirnya sakit. Ya, ini survei begitu. Biasanya orang-orang yang lockdown itu yang kena corona banyak kan. Yang meninggal rata-rata yang begitu. Rata-rata survei di lapangan. Saya punya jamaah daerah-daerah ya, Bintaro itu sampai tukang gojek masuk ngegantelin doang, ngaji libur, ya, ngaji libur, ditutup semua pintunya, nggak ada yang masuk. Tahu-tahu pembantunya kena corona, padahal nggak ada yang keluar sama sekali. Tahu-tahu kena corona. Karena saking khawatirnya. Justru yang lebih berat sakitnya sakit hatinya, rasa takut, was-was.
Jadi was-was di mana-mana, salamannya begini. Ada salam begini. Kagak ada, padahal salaman ini menggugurkan dosa. Turunnya rahmat ini karena yaltaqiyan wa yastasofahan. Kalau ada orang bertemu kemudian bersalaman maka turun rahmat. Maka rahmat gak pernah turun. Kenapa? Salamannya kagak ada. Siapa salaman? Dari jauh gini. Padahal sudah salaman aja, habis salaman cuci tangan, apa susahnya sih? Ya, sabun ada, di mana-mana ada sabun, di mana-mana ada air. Jika salaman nanti pulang cuci tangan, apa susahnya? Ya, yang penting dua-duanya dapat, kebersihannya dijaga. Nah, maka ada dua dikatakan dampaknya, dampak pada dirinya. Kalau orang sakit dipikirin, kalau ada orang nih ngeselin kita pikirin, jadi nggak tenang, stres, Pak. Stres nggak? Stres, pikirin. Ya, maka dikatakan musibatun fil jism wa musibatun fi fuqdanil ajr. Maka yang satu ya makin dampaknya kepada badan kita, yang kedua dampaknya adalah tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang yang dikasih musibah mengeluh. Aduh. Jangan aduh, istighfar, astagfirullah. Kalau orang sakit jangan aduh, banyak keluhnya, teriak-teriak, jangan istighfar, astagfirullah. Gampang atau susah? Susah, Pak. Ntar prakteknya kalau sekarang mungkin gampang, yang ngajarin juga gampang. Sekarang ngomong astagfirullah, belum tentu nanti lagi sakit bilang astagfirullah. Belum tentu berselawat, belum tentu kita beristighfar. Maka kalau ada orang sakit, istighfar, kasih ya masukan, mudah-mudahan dosanya digugurkan oleh Allah, sabar. Itu kita ya kasih, ya jangan sampai kasih nasihat, ya itu jangan sampai orang sakit makin mengeluh. Maka kami dulu ditugasin, saya itu dulu pernah ditugasin ke rumah sakit Pak. Ya jadi di rumah sakit tugas kita doain, kemudian ngasih nasihat. Kenapa? Karena yang sakit itu butuh nasihat juga, senang. Jadi datang ke rumah sakit, ya dulu dari dompet duafa dikirim ke rumah sakit, bahkan di penjara kawan ada yang dikirim ke penjara, ada yang dikirim ke rumah sakit. Ya di rumah sakit yang pertama ya cari keberkahan buat orang yang sakit itu jadi tenang hatinya. Ya maka dikasih motivasi, dikasih pencerahan. Sakit itu apa itu sakit? Sakit ini adalah ujian dari Allah. Sakit itu orang sedang diuji untuk menjadi tinggi derajatnya, diampuni dosanya oleh Allah. Itu kita ceramah, dikasih pengertian tentang sakit ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang bisa lepas dari takdir Allah. Kalau memang sudah takdirnya sakit ya sakit. Kalau sudah takdirnya mati ya mati. Tapi masalahnya apa kita sakit dengan iman, apa kita sakit dengan sabar atau tidak, itu masalahnya. Ya, itu. Maka datang rumah sakit. Ya kawan-kawan kami datang rumah sakit ikut jadi. Tidak hanya kita saja Pak, orang golongan yang lain juga begitu. Ya kalau kita masuk ke rumah sakitnya, ya rumah sakit yang Bugono ya, yang Talang begitu, sama nanti ada juga yang ceramain. Ya itu, maka jangan sembarangan masuk rumah sakit. Ya jangan sembarangan masuk. Ada juga mereka yang begitu. Ya kita juga ada, ya tapi nggak semuanya. Ya nggak semua. Padahal mereka juga butuh daripada pencerahan. Mau diberikan paham tentang sakit, apa itu sakit. Ya itu. Kalau tidak paham tentang sakit, yang ada mengeluh, kecewa dan sebagainya. Padahal itu sedang digugurkan dosanya, sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tanya ini Pak Kiai. Itu nabi yang paling bersabar itu Nabi Ayub. Dan nabi yang paling bersyukur itu adalah Nabi Sulaiman. Namun semua itu ada pada diri Rasulullah SAW. Karena Nabi Ayub itu diuji dengan berbagai penyakit dan kemiskinan. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara Nabi Ayub itu menyiarkan agama Allah gitu, sementara ya saking miskinnya juga. Konon yang apa saya salah baca, tidak benar apa orang salah nulis, itu cari makannya dari
tempat sampah satu ke tempat sampah yang lain gitu loh. Ya. Ya. Itu aja kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bukan berarti diuji dengan sakit terus, nah. Ya. Orang yang sakit bisa saja berdakwah. Orang yang miskin bisa saja berdakwah. Berdakwah itu tidak nunggu kaya. Ya, balighu anni walau ayah. Akhirnya tetap mereka mikirkan Nabi Ayub. Ya, sampai ketika dari luka dikeluarkan belatung-belatungnya, daripada mau sholat mau ibadah dikeluarkan kemudian dimasukin lagi. Itu sebenarnya pendakwah juga, dakwah. Ada dakwah bil hal, ada dakwah bil maqal. Ya, dakwah itu macam caranya macam. Kita sholat ke masjid aja sudah dakwah. Ini bapak pengen dakwah sama jamaah, sama masyarakat sekitar, bapak rajin aja ke masjid, itu dakwah. Tapi dakwahnya namanya dakwah bil hal. Ya, dakwah. Ada dakwah bil maqal, dengan ucapan. Ya. Kalau zaman dahulu, zaman sahabat itu katsirun fuqaha'uhu qalilun du'atuhu. Pada masa sahabat itu yang faqih banyak tapi penceramah sedikit. Kalau sekarang katsirun du'atuhu wa qalilun fuqaha'uhu. Kalau seorang yang penceramah banyak, yang ahli fikih dikit. Kebalikan. Maka dakwah itu tidak mesti dengan lisan saja. Ada dakwah bil hal. Kita sabar. Orang yang sabar diuji dengan kemiskinan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dakwanya? Ya. Justru berdakwah dengan itu. Ya. Jadi enggak menutup. Jadi ini pelajaran buat kita. Kemiskinan tidak menyurutkan kita untuk berdakwah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu semuanya ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ujian yang paling berat adalah ujian para nabi. Kita baru diuji kayak begitu udah banyak mengeluhnya. Ya. Jadi ujian kita sabar aja sudah jadi pelajaran, Pak. Masya Allah orang sabarnya, ya, dikasih ujian begini dia masih sabar. Itu sampai diucapin, padahal dia gak pernah ceramah tentang sabar, tapi gara-gara dia punya penyakit dia sabar. Ini orang Masya Allah udah sakit-sakit masih rajin ke masjid. Udah ke masjid walaupun didorong-dorong, masuk naik kursi roda dia masih ke masjid. Itu jadi dakwah, Pak. Jadi dakwah. Dibandingkan orang yang banyak ngomongnya ternyata tidak ada perbuatannya. Nah, dakwah ini yang kita bisa lakukan. Silakan dakwah bil hal. Ya, ada dakwah bil hal, ada dakwah bil maqal. Itu. Maka ujian yang diberikan oleh para nabi, Masya Allah, sampai penyakitnya, ya, nggak mau disembuhkan daripada penyakitnya. Kenapa? Dia pikir sehat saya lebih banyak daripada sakit saya. Sehat saya lebih banyak daripada sakit saya. Syukurnya, ya, banyak, tapi sabarnya belum. Ya, kalau uji sabar kan dengan apa? Ma'al makruh, as-sabru ma'al makruh. Kalau pengen diuji sabar, kalau pengen dapat pahala sabar, ada pada yang tidak kita sukai. Pengen sabar, makannya ayam, makannya yang enak-enak, itu bukan sabar namanya. Ya, itu juga bisa. Kalau sabar kayak gitu semuanya sabar, dapat gampang pahala sabar. Sabar punya mobil, sabarnya ya dapat, gimana dapat pahala sakit, dapat pahala sabar. Saya pengen dapat pahala sabar, nggak mau diuji, gimana mau uji dapat pahala sabar? Ya, pengen dapat pahala sabar nggak, Pak? Pengen dapat pahala sabar nggak? Diuji mau? Nah, tawa. Kasih sakit udah malu. Gimana dapat pahala sabar kalau kayak gitu? As-sabru ma'al makruh. Pahala sabar itu sama perkara yang tidak kita sukai, sakit. Ada enggak? Di tempat kami ada umurnya 100 tahun lebih masih datang ke masjid. Yang buta masih ke masjid. Ini yang melek kagak nyampe-nyampe, masjid nyasar mulu. Ya, yang melek nyasar mulu. Ada di Masjid Darul Falah, kakinya pincang satu, potong panjang sedikit. Itu kalau jalan subuh tuh kaki satu, jalan tanpa tongkat. Sholatnya pakai kaki satu, ini kakinya dua kagak nyampe-nyampe. Ya, ini kaki satu nyampe ke masjid. Ada anak muda, masih muda. Itu kan dakwah.
Dakwah enggak? Dia enggak ngomong sholat harus begitu, enggak. Dia jangan begitu aja, Masya Allah. Itu dakwah enggak? Dia jalan Pak, kagak naik motor, dia jalan kakinya satu. Satunya ini dari paha mulai, udah kagak ada. Dari paha sini sampai ke bawah udah tidak ada kakinya. Ya, dia sholat kaki satu, kagak pakai tongkat kalau sholat. Berdiri dengan kaki satu, coba ya, subuh. Yang sehat kemana yang sehat? Yang kakinya dua kemana? Pengen dipincangin dulu baru ke masjid? Kagak begitu. Ya, itu dakwah nggak kira-kira? Dakwah. Tidak tanpa disadari sama orang yang demikian menjadi pelajaran. Ada yang buta nyampe ke masjid 5 waktu hadir. Bapak kalau sholat samping pesantren itu ada yang buta. Ya, ada yang buta itu. Ya, lihat 5 waktu ada. Ada yang umurnya 100 tahun ini yang masih 20 tahun, yang masih gagah-gagah. Ya. Nah, maka ini dakwahnya Masya Allah. Jadi itu juga dakwah tanpa disadar. Justru yang membekas yang kayak begitu Pak. Ya, membekas Masya Allah. Hati kita terenyuh. Gua sehat kayak begini, masjidnya gak nyampe-nyampe. Gua yang bisa melek, nyasar mulu, nyasarnya ke mall, kagak ke masjid. Ya itu. Maka ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat ujian, sakit juga ujian. Kaya ujian, ya, miskin juga ujian. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita selamat dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. حمد الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.